Baru-baru ini sedang viral antara kasus penipuan antara Aldi x CGR dengan fansnya, di mana fansnya sudah mentransfer sejumlah uang sebesar Rp500.000 untuk dinner bersama Aldi x CGR. Dan bahkan korbannya mencapai 20 orang lebih. Dan ini viral di akun X, dan ini bukan kejadian untuk pertama kalinya. Sebelumnya sempat terjadi tahun 2021. Wow, kira-kira kenapa ya bisa terjadi penipuan antara artis dan juga fans? Dan bagaimana seharusnya kita ketika kita ngefans terhadap seorang artis, tindakan yang wajar kita lakukan? Oke, di Monolog Rizky Bliss kali ini, gue akan kasih penjelasannya. Kembali bersama gue Rizky Bliss di Monolog Rizky Bliss yang selalu memberikan edukasi tentang dunia entertainment maupun dunia di belakang layarnya. Oke, baru-baru ini kita lihat di media sosial sedang ramai banget kalau Aldi x CGR baru saja melakukan penipuan terhadap fansnya, di mana dia melakukan postingan di story-nya dinner yuk, dan kemudian menyaut tuh para fansnya untuk pengen dinner kak, dan akhirnya Aldi melakukan bener-bener dinner beneran, di mana fansnya yang mau ikutan dinner bareng dia harus membayar uang sejumlah Rp500.000. Tapi sebelumnya mungkin anak-anak yang baru-baru nih, anak Gen Z atau anak-anak yang masih kecil mungkin nggak tahu Aldi ini dulu siapa. Aldi ini dulu adalah salah satu personel CGR, yaitu Cowboy Junior, yang viral banget tuh di tahun 2010-2011. Personelnya ada Iqbal Ramadan yang sekarang udah sukses di film Dilan dan juga melakukan karya-karya film lainnya, dan juga iklan brand ambassador, dan juga ada Bastian Steel yang juga terus berkarya di film, di nyanyi, dan juga ada Kiki yang juga masih terus nyanyi dan juga sering bergabung bersama anak stand up. Mungkin kalau menurut gue Aldi yang agak lumayan nggak terlalu sering muncul ya dibanding ketiga personel lainnya. Nggak tahu deh, kalian setuju nggak sih? Coba komen di bawah. Kira-kira kalian yang paling kalian tahu dari personel CGR ini siapa? Oke, dan kabarnya Aldi ini juga sebelumnya sudah pernah melakukan hal yang sama, di mana dia sempat mau bikin meet and greet, tapi kemudian nggak jadi, fansnya udah transfer, dan uangnya juga nggak balik. Itu kejadian tahun 2021. Dan Aldi pun di beberapa hari yang lalu sudah melakukan postingan di IG story-nya, dan udah melakukan permohonan maaf atas kejadian hal ini. Dan tapi ini para fansnya nih masih pada marah karena banyak yang bilang, aduh gue ngumpulin uang Rp500.000 itu nggak gampang loh. Ini gue ngumpulin benar-benar nabung sampai nggak hemat jajan dan lain-lain, sampai tuh uang ke transfer dan dinernya nggak pernah ada. Dan bahkan ketika ditagih tentang janji untuk dinner, Aldi juga jawabnya muter-muter kemana-mana, dan akhirnya ada fans yang benar-benar sampai udah marah. Jujur kecewa sih ya kalau gue sebagai manajer artis ngeliat kasus ini bisa terjadi. Dan yang lebih konyolnya lagi, kemarin juga muncul nih Dr. Richard Lee juga sempat speak up kalau misalnya beliau juga merasa kecewa dengan Aldi. Karena apa? Karena waktu itu dia pernah mengundang Aldi di salah satu pembukaan klinik kecantikannya di Lampung. Namun Aldi udah dibayar tapi nggak datang, dan pas dicek hilang. Nah, gue nggak tahu nih Aldi ini sebenarnya punya manajer, personal assistant, atau dia langsung di kontaknya di Instagram. Nah, gue juga nggak tahu. Coba kalian yang pernah bekerja sama dengan Aldi mungkin bisa kasih komennya di bawah. Itu kira-kira CP di Instagram itu siapa ya? Karena sebelum gue menanggapi tentang kasus antara artis dan fans ini, gue mau sharing juga pengalaman gue sedikit. Waktu itu gue juga pernah nih kejadian. Waktu itu kita Bliss Entertainment pernah mau mengundang seorang artis. Kita ngeliat CP dari Instagram, terus kita hubungin. Ternyata si adminnya itu bilang, oke kak, tapi transfer dulu ya uangnya, baru artisnya nanti mau datang. Ditransfer lah sama tim gue nih yang mau mengundang si artis ini. Udah ditransfer, udah lunas. Tiba-tiba pas hari mau syuting, kontaknya nggak bisa dihubungin. Akhirnya sampai untungnya kan gue punya teman-teman circle para permanajeran artis dan juga talent TV. Gue tanya, sebenarnya si artis ini manajernya siapa sih? Akhirnya dikasih lah, ternyata nomornya bukan yang di Instagram. Kaget dong gue. Oke, dan akhirnya gue kontak. Ternyata kita tetap kena penipuan. Ternyata pas kita akhirnya artis itu kita konfirmasi, ternyata si yang kita hubungi itu adalah orang bohong. Jadi akunnya si artis itu dihack. Akhirnya ya udah, banyak korban-korban yang udah transfer uangnya mengundang, nggak pernah ada. Nah, gue nggak tahu nih Dr. Richard Lee apakah mirip apakah kayak gue nih kasusnya, itu adminnya admin bodong, apakah itu emang Aldi beneran? Itu karena belum ada konfirmasi dari pihak Aldi. Oke, gue menanggapi tentang artis terhadap fans ini ya.
Mungkin gue mau sharing pengalaman gue sedikit. Waktu itu gue pernah kerja juga kan di salah satu TV, di mana salah satu TV itu gue pernah bikin acara musik spesial di salah satu kota. Waktu gue inget tuh di kota berapa kota lah gue udah pernah datang ingin event undangin artis. Terus memang yang gue alami untuk kalau kita konser di daerah itu tuh banyak orang yang benar-benar menggilai seorang artis. Sampai bahkan waktu itu kebetulan band yang kita undang kan cowok-cowok semua, itu cewek-cewek tuh pada datang ke hotel. Bener-bener pada datang, dan mereka ada yang nanya sama gue, "Kak, kamar ini di mana? Kamar ini di mana?" Cuma kita sebagai kru kan kita harus merahasiakan kan, kita harus merahasiakan si privasi si artis tersebut. Namun pas paginya kita lihat ada juga tuh yang udah di kamar, gerombolan tuh grupis-grupis. Ini sih buat adik-adik semua ya, coba tolong ketika kalian ngefans sama artis, pakailah logika kalian juga. Gitu loh, jangan sampai ya, kita sih berharap semoga si cewek-cewek ini juga nggak terjadi apa-apa terhadap si artis, karena gimana pun juga artis kan tetap juga manusia ya. Jangan sampai nanti ada kejadian berikutnya kayak kemarin yang lagi viral tuh, kasus antara LM dan RK yang tiba-tiba nanti amit-amitnya hamil atau minta pertanggungjawaban. Nanti bagaimana? Coba dipikirlah secara nalar logika kalian ya. Kalian boleh menggilai artis tapi dalam batas yang wajar ya. Oke, terus gue mau share menurut analisis gue, kenapa sih kira-kira banyak orang tertarik untuk dinner atau intimate sama artis, ya? Mungkin nggak cuma di Indonesia aja, di luar negeri juga banyak orang yang menggilai artis, terutama artis Korea ya. Artis Indonesia juga banyak yang menggilai artis Korea ya. Itu kira-kira apa aja sih yang menyebabkan kita sebagai manusia mengidolai seorang artis? Yang pasti pertama adalah rasa kekaguman dan punya rasa idolisasi. Jadi dimana banyak orang ingin berinteraksi langsung dengan sosok yang selama ini hanya dia lihat di layar. Gue pengen ketemu nih kira-kira aslinya seperti apa gitu loh. Jadi bener-bener saking kagumnya, entah itu dia melihat acting si artis tersebut di depan kaca, atau suaranya yang bagus, dia bener-bener kagum dan sangat mengidolakan, jadi pengen banget ketemu. Terus juga ada pengalaman eksklusif dan langka, dimana bagi besar orang, itu dinner intimate sama artis itu adalah sesuatu yang eksklusif dan prestis. Jadi punya kebanggaan sosial tersendiri. Mungkin ya gue juga dulu zaman sekolah ya, sebelum gue kerja di TV, gue dulu pernah ngefans lah sama artis. Gue dulu pernah dapat menang undian dinner bareng si artis yang gue idolakan. Bener-bener loh, gue di zaman dulu belum ada handphone, jadi gue bawa kamera yang jepret terus dicetak. Itu tuh bener-bener gue kasih bingkai, terus gue bawa ke sekolah gue. Gue ketemu sama artis ini, gue dinner. Itu dulu ada kebanggaan. Gue juga pernah merasakan di titik itu gitu loh. Nggak apa juga sih, selama kalian itu masih dalam batas yang wajar ya. Terus juga validasi sosial dan status, dimana dengan udah kita intimate sama artis, dia di mata-mata teman-teman tuh kayak, ih hebat ya, lu ketemu si artis ini. Itu juga sekarang mungkin zamannya medsos, bisa posting-posting, bisa pamer-pamer gitu kan. Jadi kayak, jadi gue nih masa divalidasi lah, gue udah ketemu sama artis yang banyak diidolai oleh banyak orang. Terus juga ada rasa penasaran dan fantasi, karena banyak orang yang masih penasaran terhadap artis di luar layar kira-kira seperti apa sih? Karena selama ini gue lihat cuma di depan kaca nih, kira-kira kalau di luar seperti apa? Gue bisa intimate, bisa dinner, jadi bisa memenuhi fantasi kita selama ini, ya. Terus juga kita bisa berimajinasi dengan kehidupan si artis itu yang sebenarnya seperti apa. Apalagi kasus si Aldi ini kan dia bener-bener dinner ya, dia ngajak dinner, dia wah pasti banyak cewek-cewek yang aduh berharap-harap gitu loh. Sampai gue lihat ada yang udah nyiapin hadiah buat si Aldi ini. Ternyata bener-bener dia kecewa, acaranya dinner itu nggak pernah ada, udah transfer juga. Terus juga ingin dekat secara emosional untuk bisa romantis dan juga bisa deket lah dengan si artis tersebut dalam acara dinner atau intimate, ya. Terus juga untuk konten dan monetisasi, udah pasti sekarang semua serba konten. Jadi ketika ketemu dengan si artis, dia berharap fans nih bisa dapat keviralan juga, dapat FYP lah di TikTok, di YouTube, di Instagram. Dia akan bikin konten dengan si artis, terus dia dapat exposure juga, mungkin juga bisa nambah followers, dan mungkin juga bisa dapat monetisasi, dapat pendapatan dari kontennya, ya. Oke, terus sebenarnya tapi bagaimana sih seharusnya kita sebagai fans ketika kita mengidolakan seorang artis, itu yang harus kita lakukan supaya nggak terjadi hal-hal penipuan? Ya, dalam kasusnya dari kasusnya Aldi ini, kita sebagai fans ini harus waras dan juga bijak agar tidak terjebak dalam hal-hal negatif. Terus
terus juga penipuan manipulasi emosional, dan juga obsesi yang berlebihan. Kita ngefans sama artis, tapi tolong jangan terlalu berobsesi juga yang berlebihan. Karena pengalaman gue ya, hubungan antara artis dan fans itu satu arah. Dalam arti, mungkin kita sebagai yang ngefans sama si artis, kita berharap dia juga akan terus ingat sama kita, dan terjadi hubungan dua arah. Ya mungkin ada yang terjadi kalau misalnya memang mungkin kalian adalah ketuanya dari si fansnya band ini. Mungkin tuh akan dapat keep in touch ya sama si artis. Cuman kan yang ngefans sama artis itu bisa ratusan ribu, jutaan orang ya. Jadi dia nggak akan ingat kalian satu-satu. Jadi jangan kalian berharap hubungan kalian akan dua arah. Jadi ya akan kalian satu arah. Lebih tepatnya kalian yang akan mengidolai si artis tersebut. Jadi tolong jangan berlebihan. Bedakan antara realita dan fantasi. Ya, sadari bahwa citra artis di media sosial, di TV, dimanapun itu udah dikemas secara baik untuk publik. Jadi udah disetting sedemikian rupa. Jadi kalian tuh jangan berharap ya. Maksudnya banyak sih artis-artis di luar sana juga, antara di depan kamera sama di belakang kamera juga baik, itu banyak ya. Sopan, santun, baik juga banyak. Tapi kalian nggak boleh berharap banyak, karena di depan kamera itu dia udah ada tim kreatif, udah ada produser, jadi semuanya sudah disetting sebaik mungkin untuk menjaga si kredibilitas si artis tersebut. Ada manajemen, itu yang paling penting ya, manajemen yang banyak ngasih tahu, pokoknya lu di depan layar harus begini. Karena apa? Supaya bisa menghasilkan pundi-pundi yang baik buat manajemen dan si artis, ya. Terus juga jangan menganggap hubungan antara fans dan artis itu hubungan dua arah, seperti tadi yang gue jelasin ya. Jadi jangan kalian berharap dengan gue udah intimate nih sama si artis tersebut, gue bakal terusan ketika gue WhatsApp bakal dibales terus, ketika gue DM akan dibales terus. Enggak. Artis juga punya kesibukan masing-masing, punya kesibukan yang banyak, punya fans yang banyak. Fans dia bukan kalian aja. Jadi coba tolong kalian sadari itu dan kalian camkan ya, supaya jangan sampai terjadi kena tipu berikutnya nih. Terus juga waspada penipuan yang mengatasnamakan artis. Jangan mudah kalian percaya ya, mengatasnamakan artis. Kayak yang sampai DM atau WA kita minta uang. Kalian jangan pernah ngasih data pribadi ya, yang pastinya. Kalian tuh mungkin bisa cek akun resminya si artis tersebut. Biasanya pasti akunnya tuh centang biru, dan juga akun manajemennya. Biasanya kalau ada misalnya mau ngasih sesuatu, itu biasanya dari manajemen juga akan menginfokan. Karena kebetulan kan gue juga di sini megang ada kurang lebih 10 artis ya. Ketika artis gue ada kegiatan meet and greet atau apa, pasti dari manajemen kita menginfokan juga. Nah, karena banyak banget nih kasus-kasus penipuan yang mengatasnamakan artis. Contoh yang kalian tahu, Baim Wong. Ya, banyak yang mengatasnamakan Baim Wong. Kebetulan mbak gue di rumah juga, ini juga sempat di chat tuh katanya. Sebetulnya kan, gue kenal dengan Mas Baim. Mbak gue tuh, Ko Rizky, ini aku dapat hadiah dari Baim Wong 5 juta, bla 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 bla. Mbak, gue bilang, coba dicek akunnya, bener nggak? Pas gue lihat, oh ini akun Baim yang bukan akun Baim Wong yang bener. Mau aku chat WA Mas Baim buat make sure. Perlu gue sampai sebegitunya loh ke mbak gue. Perlu gue WA Mas Baim Wong nih, ini bener apa palsu enggak? Tapi kalau gue lihat secara akunnya juga bukan akun Baim Wong, udah pasti itu penipuan, ya. Dan juga mungkin ada artis lain yang di atas namakan namanya buat disangkut pautan buat penipuan. Jadi kan hati-hati, ya. Terus juga jangan mengorbankan diri secara finansial dan juga emosional. Jadi kalian kalau misalnya beli tiket, merchandise, atau yang dan lain-lainnya lah ya, itu yang sewajarnya aja. Sesuaikan dengan kemampuan kalian. Ya, jangan sampai kalian sampai utang, sampai pinjol apalagi, sampai kalian jual-jualin barang kalian demi bisa ketemu dengan artis yang kalian idolakan. Seperti tadi kasusnya Aldi ya. Banyak fansnya yang buat mengumpulkan uang 500.000 sampai nabung, sampai hemat jajan, sampai mungkin ada yang pinjem uang juga, kan kasihan ya. Jadi kalian jangan sampai deh maksain uang kemampuan finansial kalian hanya demi ketemu artis. Ya. Terus juga bangun komunitas fans yang positif. Dimana gabung komunitas yang sehat, tidak menyebar ujaran kebencian, nggak nyebar hoax, dan jauhi toxic fandom behavior. Ya. Jadi kalian jangan sampai terbawa dalam circle yang toxic. Kalian tuh karena kalian benci dengan artisnya, kalian bikin berita-berita bohong, bikin konten-konten yang bohong, hati-hati. Sekarang ada undang-undang ITE. Dan juga kenali batas pribadi. Hormati privasi artis, karena artis juga manusia. Ya, jadi dia punya privasi. Tolong kalian kalau memang mengidolakan seorang artis, dukung karirnya. Jangan merasa memiliki banget ya.
Karena gimana juga artis juga udah pada punya keluarga. Dia pasti lebih memiliki keluarganya, anaknya, bukan milik kalian. Memang, ketika artis itu ada seorang public figure, memang menjadi milik masyarakat. Tapi, karakternya, bukan orangnya. Ya, personal karakternya, terus juga karyanya, attitude baiknya, bisa jadi milik kalian. Ya, tapi bukan orangnya. Jangan pernah mengatur hidupnya. Ya, kalian boleh mengidolakan, boleh jadi contoh buat kalian, yang baik-baiknya kalian contoh. Karena kemarin sempat juga Asel XJT48 sempat bintang tamu di Mabar, dia cerita pada saat dia graduate, ada fansnya yang sampai DM di Instagramnya. Dia cerita kemarin di studio kitchen gue ya. Katanya, Kak, pas Kak Asel graduate, aku sampai nabrak, Kak. Aku sedih banget. Aku pas nyetir, aku nabrak kepikiran terus, sampai segitunya loh. Kalian boleh ngefans, tapi jangan sampai berlebihan. Jadinya dampaknya kan yang kasihan dia juga. Untungnya dia nabrak masih sehat ya, mungkin mobilnya aja yang rusak. Tapi kalian itu karena punya rasa yang benar-benar memiliki yang berlebihan. Terus juga jangan lupa untuk fokus untuk hal yang positif. Jadi kalian boleh ngefans dengan si artis tersebut hanya sebagai motivasi kalian untuk giat dalam berkarya, terus juga bisa jadi ambil si positivity artis untuk bisa menginspirasi dalam hidup kalian. Ya, jadi kalian benar-benar boleh ngefans, boleh mengidolai artis tuh boleh banget. Tapi yang tadi gue jelasin, ambil batas-batas wajarnya buat jadi contoh buat kalian hal-hal yang baik. Jangan sampai gue berharap ini tidak terjadi lagi dengan artis yang lain ya. Karena gue cukup sedih dan kecewa ya ketika ada seorang artis yang benar-benar menipu fansnya untuk acara meet and greet, apalagi ya. Karena apa? Gimana pun juga kita artis tanpa fans kita bukan siapa-siapa loh. Apalagi kejadian bukan sekali ya. Ini udah kejadian beberapa kali untuk Aldi. Ya ketika kamu fans udah kecewa dengan diri kamu, ya gimana? Kalian jadi artis sama fans, kalian bukan siapa-siapa. Ya karena public figure adalah kuncinya adalah selain memang kalian harus punya karya yang baik, kalian juga harus punya fans yang benar-benar fanatik buat bisa meningkatkan kalian di dalam dunia entertainment bisa bertahan lama. Ya kita doain ya kasusnya nggak pernah terjadi lagi. Tapi kalau gue pikir-pikir, kalau misalnya gue bikin dinner sama artis di Breeze Entertainment, kalian ada yang mau ikut nggak? Coba kalian komen deh. Kira-kira kalau gue bikin acara dinner atau acara meet and greet bareng artis Breeze Entertainment, mungkin gue bisa bikin Denny Darko atau Alado sampai sulap. Nanti akhirnya juga ada performance dari chef gue juga. Ada juga dari performer dari atlet gue, Matesibo juga mungkin di olahraga, bisa talk show. Jadi gue jadi kepikiran gara-gara ini. Coba komen deh kalau kalian setuju, kita bikin eventnya nih beneran ya, Breeze Entertainment. Oke, thank you banget yang udah nonton konten monolog gue di kali ini. Semoga kalian bisa teredukasi ya dengan konten gue. Dan semoga jangan pernah ada terjadi penipuan-penipuan lagi. Kasian ya, kasian. Pokoknya kalian harus batasi diri kalian benar-benar ketika kalian mengidolakan seorang artis. Nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini. Thank you so much. Jangan lupa nonton konten gue yang lain. Ada monolog Miris Gibris, ada Mabar, ada podcast di Bangal Layar. Dan pastinya konten gue bisa ditonton di semua penerbangannya Batik Air, Lion Air. Cuma di aplikasi Triper pastinya. Bye-bye.